الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan menjauhkan kita dari mara bahaya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan terakhir kita telah membahas pokok keimanan yang ketiga, yaitu al-imanu bil kutubi, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita sedang membahas tentang 6 pokok keimanan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril ketika malaikat Jibril bertanya kepada beliau tentang iman. Akhbirni anil iman, kata malaikat Jibril, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, beriman kepada hari akhir, dan juga kamu beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kita sudah membahas 3 pokok keimanan. Yang pertama, kedua, dan ketiga, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Dan yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Pada malam hari ini kita akan membahas pokok yang keempat, al-aslur rabi'u al-imanu bil rusuli. Pokok yang keempat, beriman kepada para rasul.
Jadi beriman kepada para rasul adalah satu di antara pokok-pokok keimanan yang harus diimani oleh seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada para hambanya, para utusan untuk membawa agama, membawa syariat, membimbing mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa taala dan para makhluknya, para hambanya, dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk menegakkan hujjah kepada umat, kepada mereka sang rasul tersebut diutus. Jadi selain tugas mereka menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk dalam rangka iqamatul hujjah, sehingga manusia tidak punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka perbuat. Wa ma kunna nu'adziba hatta nab'atsa rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Jadi menjadi hujjah. Ketika mereka tidak beriman, mereka tidak bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tidak beriman, mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab satu kaum sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang utusan. Beriman kepada para rasul adalah membenarkan kerasulan mereka dan mengakui kenabian mereka. Membenarkan, mengakui kenabian dan kerasulan mereka, bahwasanya mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mengimani bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur, benar dalam apa yang mereka beritakan dari Allah Subhanahu wa taala. Berita-berita yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran. Wa qad ballaghur risalat, dan sungguh para nabi dan para rasul telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyanu lin-nasi ma la yasa' ahadan jahl, serta mereka telah menjelaskan kepada manusia segala hal yang mereka tidak boleh tidak tahu tentang. Jadi di sana ada dalam perkara agama ini ada hal-hal yang tidak boleh tidak diketahui oleh seorang muslim, yang dikenal dengan istilah ma la yasa' jahlu, sesuatu yang seseorang tidak boleh tidak tahu, dia mesti apa? Tahu. Seperti persoalan akidah, keimanan, kemudian ibadah-ibadah yang fardu ain. Nah, ini adalah perkara-perkara yang tidak boleh seseorang tidak tahu. Tidak boleh seorang muslim tidak tahu tata cara salat. Tidak boleh. Tidak boleh seorang muslim tidak tahu apa yang membatalkan salat. Salat wajib tentunya. Tidak boleh seorang muslim tidak tahu tentang tata cara wudu serta taharah lainnya. Ini adalah perkara-perkara yang diistilahkan dengan ungkapan ma la yasa' jahluhu, sesuatu yang seseorang tidak boleh tidak tahu dalam hal itu, sesuatu yang harus diketahui oleh seseorang, dan dia tidak akan benar dalam beragama kecuali dia mengetahui perkara-perkara tersebut. Ilmu-ilmu yang disifati dengan sifat ini, ma la yasa' jahluhu, ini wajib fardu ain, wajib dituntut oleh setiap muslim, wajib dipelajari oleh setiap muslim.
yang dengannya membuat agamanya menjadi lurus, dengannya membuat dia benar dalam menjalankan agamanya. Sana ada kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Suatu hal yang mana perkara yang wajib tidak mungkin sempurna kecuali dengannya, maka dia menjadi wajib. Seseorang tidak mungkin menjalankan ibadah salat fardu ain itu, salat 5 waktu itu dengan baik dan benar, kecuali dengan dia mengetahui ilmunya, ilmu tentang waktu salat, ilmu tentang kiblat, ilmu tentang batasan aurat dalam salat, ilmu tentang taharah, ilmu tentang rukun-rukun dalam salat, Al-Fatihah, kemudian rukun-rukun yang lain, serta kewajiban-kewajiban yang ada di dalam salat. Apabila dia tidak tahu, tidak akan sempurna salat. Jadi para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menjelaskan kepada manusia perkara-perkara yang wajib mereka ketahui, perkara-perkara yang tidak boleh mereka tidak tahu tentangnya. Di sana terdapat banyak dalil yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk beriman kepada para nabi dan para rasul. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebaktian itu adalah barang siapa beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa hal yang harus diimani oleh seseorang, yang mana itu menunjukkan yang mana itu disebut sebagai sebuah kebaktian, yaitu beriman kepada para nabi. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebaktian itu adalah barang siapa beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, serta para nabi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak membedakan antara satu nabi, satu rasul dengan rasul lainnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan salah satu hal yang menjadi perkara yang harus diimani, yaitu beriman kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya serta hendak membedakan atau memisahkan antara Allah dan para utusannya, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Lalu mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian yang lain. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin menjadikan hal tersebut atau beriman mengambil jalan pertengahan antara keimanan dan kekafiran. Ulaika humul kafiruna haqqan. Sungguh mereka adalah orang-orang
yang benar-benar kafir. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang tidak beriman kepada para rasul, di antaranya selain beriman kepada Allah, mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka sebagai ulaika humul kafiruna haqqan. Sungguh mereka adalah orang-orang yang kafir. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak berimannya mereka kepada para rasul membuat mereka terjerumus ke dalam kekafiran, membuat mereka disifati dengan sifat kafir. Jadi di ayat-ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keimanan kepada para rasul dengan keimanan kepadanya Subhanahu wa taala. Demikian juga keimanan kepada para malaikat, kitab-kitabnya, dan menghukumi orang-orang yang memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Mereka beriman kepada Allah tapi kafir kepada para rasul, dan atau mereka beriman kepada sebagian, kafir kepada sebagian yang lain, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala hukumi mereka dengan kekafiran. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul merupakan salah satu nikmat terbesar yang dicurahkan kepada manusia. Para manusia, para hamba, mereka tidak mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar kecuali melalui para nabi dan para rasul. Sebab mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka dan mengajarkan kepada umat manusia tentang bagaimana caranya mereka beribadah kepada Allah, bagaimana caranya mereka menuju Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan salah satu kenikmatan yang besar. Jadi tidak mungkin mereka benar dalam beragama kecuali melalui para nabi dan para rasul. Demikian juga kehidupan mereka tidak akan menjadi baik, agama mereka tidak akan tegak kecuali dengan para nabi dan para rasul. Fahum yahtajuna ila ar-rusuli ashadda min hajatihim ila ta'am wasyarab. Kebutuhan mereka kepada para nabi dan para rasul melebihi kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Mengapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para nabi dan para rasul itu sebagai perantara antara dirinya dengan para makhluk. Fi ta'rifihim billahi wa bima yanfa'uhum wa ma yadurruhum. Demikian dalam memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada para hamba tersebut, serta mengajarkan mereka apa yang bermanfaat untuk mereka, demikian juga apa yang bisa membahayakan mereka, memberitahukan kepada mereka apa yang dapat mendatangkan manfaat untuk mereka dari sisi agama maupun dunia mereka, demikian juga apa saja memberitahukan, mengingatkan mereka dari apa saja yang dapat membahayakan agama ataupun dunia mereka. Demikian juga di dalam menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan secara umum di dalam kitab suci dijelaskan secara rinci oleh para nabi dan para rasul.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memerintahkan kita untuk mendirikan salat. Wa aqimus salat, dan dirikanlah kalian salat. Tapi Al-Quran tidak pernah merinci secara jelas tentang kaifiat salat-salat tersebut. Salat apa yang wajib, apa yang tidak wajib, kapan waktunya, apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, apa-apa yang wajib dalam sholat. Itu tidak pernah dirinci di dalam Al-Quran. Ada salah seorang yang menentang hadis Nabi SAW, datang ke seorang sahabat Nabi SAW, Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan kepada sahabat Imran bin Husain ini agar supaya tidak perlu menyampaikan hadis kepada mereka, cukup sampaikan saja Al-Quran. Artinya dia tidak butuh kepada hadis orang ini. Maka sahabat ini mengatakan kepada orang ini, pada si orang yang menentang hadis ini, apabila agama ini diserahkan kepada kamu dan orang yang semisal denganmu, apakah kamu akan mendapati di dalam Al-Quran salat zuhur itu 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, kemudian di rakaat kedua yang pertama dikeraskan bacaannya, adapun di 2 rakaat yang kedua disirkan bacaannya. Apa kamu akan mendapati keterangan itu di dalam Al-Quran? Tidak akan ada perincian seperti itu di dalam Al-Quran. Demikian juga apabila diserahkan kepadamu dan orang-orang yang semisalmu dalam hal agama, apakah kalian akan mendapati bahwa tawaf mengelilingi Ka'bah itu adalah 7 putaran? Tidak ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran hanya mengatakan waliat tawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah, tanpa disebutkan berapa putaran. Sa'i antara Safa dan Marwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengatakan inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafu. Sesungguhnya Safa dan Marwah, sungguhnya sa'i antara Safa dan Marwah merupakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang berhaji atau berumrah tidak mengapa atau tidak berdosa dia bersa'i di antara keduanya. Tidak dijelaskan berapa kali putaran sa'i antara Safa dan Marwah. Perinciannya ada di mana? Ada di dalam keterangan penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis dia. Jadi di antara tugas dari para nabi dan para rasul adalah tafsilus syara'i, merinci, memperjelas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam kitab-kitab suci. Demikian juga wal amri wan nahyi wal ibahah, memerintahkan, melarang, dan menerangkan bolehnya sesuatu. Jadi para nabi dan para rasul juga punya wewenang untuk memerintahkan, melarang, dan membolehkan. Makanya di dalam buku-buku fikih ketika disebut asy-syari', pembuat syariat, itu masuk di dalamnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya ada keterangan dari para ulama, asy-syari' membolehkan ini, syariat, pembuat syariat membolehkan perkara ini. Maksudnya pembuat syariat di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Wa bayani ma yuhibbuhu Allah wa ma yakrahu. Demikian juga tugas para nabi dan para rasul adalah menjelaskan kepada umat manusia apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dibenci.
fala sabila ila ma'rifati dzalika illa min jihati rusul. Tidak mungkin kita dapat mengetahui semua itu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita dari sisi dunia maupun akhirat, tentang apa saja yang bisa membahayakan kita secara duniawi maupun ukhrawi. Demikian juga rincian perkara agama, perintah dan larangan, apa saja yang dibolehkan, penjelasan tentang apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibenci. Itu tidak mungkin kecuali melalui jalan para nabi dan para rasul. Fa innal aqla la yahtadi ila tafsil hadhihi al-umur. Sebab akal itu tidak bisa mengetahui rincian hal ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya tanpa mengutus para nabi dan para rasul, itu tidak mungkin tegak agamanya. Tidak mungkin apa? Tegak agamanya. Membiarkan manusia memahami kitab sucinya dengan pemahaman mereka sendiri-sendiri, maka akan apa? Rusak agamanya. Makanya perkara agama ini harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Tidak boleh dikembalikan kepada manusia selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik, kullu yu'khadhu wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh juga ditolak, kecuali penghuni kuburan ini, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan perkataan ini di Raudhah di Masjid Nabawi, di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullun yu'khadhu wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak, kecuali pemilik kuburan ini, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam kita terima apabila apa? Sesuai dengan kebenaran, dan kita tolak apabila menyelisihi kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi." Dahulu manusia itu umat yang satu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, mubashshirina wa mundhirin, untuk memberikan kabar gembira kepada mereka dan juga memberi peringatan, serta menurunkan bersama para nabi itu kitab-kitab yang berisi kebenaran, liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi, agar supaya dia menghakimi, kitab itu menghakimi mereka, menghakimi manusia atas apa yang mereka perselisihkan. Jadi ini adalah fungsi tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, mubashshirina wa mundhirin, memberikan kabar gembira kepada umat manusia akan pahala, ganjaran, balasan bagi orang-orang yang beriman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Demikian juga untuk mengingatkan umat manusia akan bahaya kekafiran, bahaya kemusyrikan, bahaya kemunafikan, bahaya kemaksiatan, akibat buruk yang akan didapat oleh mereka apabila mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dalam kita beriman kepada para nabi dan para rasul, para nabi dan para rasul ada di antara mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama mereka di dalam Al-Qur'an. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa,
dan nabi-nabi yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama mereka di dalam Al-Qur'an, maka kita imani mereka. Kita imani bahwa di sana ada seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Nabi Saleh. Kita beriman bahwa di sana ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Nabi Lut, Nabi Ilyas, dan yang lainnya. Kita beriman pada mereka dengan nama-nama mereka. Hum khamsatun wa ishruna, dan jumlah mereka adalah 25. Minhum 18 dzakarahum Allah taala fi qawlihi wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi ila qawlihi wa kullan faddalna 'ala al-'alamin, dalam surat Al-An'am. Jadi di antara mereka ada 18 orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Di ayat berikutnya, wa habna lahum Ishaq wa Yaqub, kemudian Ishaq, Yaqub, kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyati Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin wa Ismail wa Yasa' wa Yunus wa Lut wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Ini adalah 18 nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rentetan ayat ini, ayat 83 sampai 86 dalam surat ini. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Nuh, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, kemudian Nabi Yunus, lalu Nabi Lut alaihissalam. Wal baquna, adapun sisanya yaitu 7 nabi, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat terpisah. Seperti Nabi Idris dan yang lainnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terpisah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan di tempat lain di beberapa ayat. Wa man lam yusamma fil Qur'ani minar rusuli wajib al-imanu bihi ijmalan. Adapun para nabi dan para rasul yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka wajib kita imani secara mujmal. Apakah para nabi dan para rasul itu cuma 25 saja? Tidak. Banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Jadi banyak sekali lafaz-lafaz jama' yang menyebutkan tentang para nabi dan para rasul, sehingga menunjukkan bahwa jumlah mereka tidaklah hanya 25. Yang disebutkan namanya hanya 25, maka kita imani mereka bersama dengan nama-nama mereka. Adapun yang tidak disebutkan, maka kita beriman secara global. Qala ta'ala wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi ada
para rasul yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang tidak diceritakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik." Dan rasul-rasul sungguh telah kami ceritakan kepada engkau sebelumnya, dan juga rasul-rasul yang kami belum ceritakan kepada engkau. Jadi ada yang diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada yang belum diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada satu pembahasan penting yang perlu kita ketahui, yaitu tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Perbedaan yang masyhur kita ketahui yaitu bahwasanya seorang rasul adalah laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu syariat dan diperintahkan untuk disampaikan. Ini apa? Rasul. Adapun seorang nabi, maka dia diberi wahyu dengan sebuah syariat, tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan. Tapi yang paling benar dalam hal perbedaan antara nabi dan para rasul, bahwasanya keduanya semuanya diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diwahyukan kepada mereka. Perbedaannya adalah seorang nabi dia tidak membawa syariat baru. Dia hanya bertugas mengembalikan syariat nabi rasul sebelumnya yang sudah hilang atau sudah dilalaikan oleh kaumnya. Nabi dan Rasul semuanya diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Tidak ada yang tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Perbedaannya, seorang nabi dia tidak membawa syariat baru, tapi tugasnya memperbaharui, mengembalikan syariat nabi sebelumnya atau Rasul sebelumnya yang hilang. Adapun seorang Rasul, maka dia membawa syariat baru, berbeda dengan syariat Rasul sebelumnya. Jadi ini adalah perbedaan antara nabi dan rasul. Makanya seorang nabi terkadang dia diutus kepada kaum yang beriman, kaum yang sudah beriman dengan agama sebelumnya, tapi dia tetap diutus kepada mereka dikarenakan apa? Penyelewengan yang mereka lakukan atas syariat yang dibawa oleh rasul sebelumnya yang telah wafat. Seperti Bani Israel, banyak sekali para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan para nabi tersebut semuanya datang membawa syariat Taurat yang dibawa oleh
Nabi Musa alaihissalam. Adapun para rasul biasanya mereka diutus kepada kaum kufar, kaum yang tidak beriman. Diutus kepada mereka untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak diutus kepada kaum yang beriman, tapi diutus kepada kaum yang kafir atau musyrik. Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka untuk apa? Mengembalikan mereka kepada tauhid. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, yang mana rasul ini menyuruh kepada umatnya, sembahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Mengatakan kepada kaum mereka, wahai kaumku, sembahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak punya ilah yang lain kecuali Dia. Jadi mereka mengajak kaum mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta beribadah kepadanya. Dari sini menunjukkan bahwa para rasul lebih mulia derajatnya dari para nabi. Para rasul derajat mereka lebih mulia dari para nabi. Di antara para rasul juga berbeda-beda tingkat kemuliaan mereka. Jadi ada yang lebih mulia, ada yang derajatnya di bawah itu. Sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah para rasul yang mana kami muliakan sebagian yang lain di atas sebagian yang lain. Muliakan sebagian di atas sebagian yang lain. Wa afdalur rusuli ulul azmi. Para rasul yang paling mulia adalah ulul azmi. Mereka adalah 5 orang nabi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, sebutkan nama mereka secara khusus. Dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha." Dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian dari para nabi, demikian juga dari kamu dan dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa ibnu Maryam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para nabi secara umum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 nama nabi, 5 rasul secara khusus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wal ladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa." Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kalian agama sebagaimana yang telah diwasiatkan kepada Nuh, walladzi auhayna ilaika, yang mana kami telah wahyukan kepada engkau, dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan 5 orang nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka berlima inilah yang diistilahkan oleh para ulama sebagai ulul azmi, para nabi yang disifati dengan ulul azmi. Wa afdal ulul azmi al-khalilani Ibrahim wa Muhammad alaihima wa alaihim jami'an afdalus salatu wassalam. Dan dari 5 ulul azmi tersebut, 2 orang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia adalah 2 orang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dan mereka berdua yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ar-rusuli, rasul yang paling mulia secara mutlak. Mungkin itu yang bisa kita kaji di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan tanya jawab setelah salat Isya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.